Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etika Nurjanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar SKL dan standar isi. Prinsip pembelajaran yang digunakan ialah dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, dan dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal hard skill dan keterampilan mental soft skill. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan atau disebut dengan ing ngarso sung tolodo, membangun kemauan ing matyo mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu tut uri handayani. Lalu pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Jadi prinsip pembelajaran ialah tidak memandang siapapun itu gurunya, berapa umurnya, apapun jabatannya. Jika dia memberikan kita manfaat, pengetahuan, dialah guru atau pendidik kita. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, dan pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Lalu karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh atau holistik. Artinya, pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan demikian, proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang sikap, pengetahuan, dan keterampilannya baik. Lalu perencanaan pembelajaran atau desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang mengacu pada standar isi yang meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran dan skenario pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP yang disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Yang pertama ialah silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat tentang
identitas pelajaran, paket A atau paket C, identitas sekolah, satuan pendidikan dan kelas, kompetensi inti, kompetensi dasar. Lalu tema untuk paket A, materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur dan yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, sekarang ialah rencana pelaksana pembelajaran yaitu RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Lalu komponen RPP terdiri dari identitas sekolah, lalu identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, lalu alokasi waktu, dan tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Lalu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran membuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Metode pembelajaran dan sumber pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup, lalu penilaian hasil pembelajaran. Prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik, partisipasi aktif peserta didik, lalu berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Lalu pengembangan budaya membaca, menulis yang dirancang untuk mengembang kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Lalu memberi umpan balik dan tindak lanjut. RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, ataupun remedi. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterampilan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Lalu bagaimana pelaksanaan pembelajaran tersebut? Yang pertama, syarat pelaksanaan pembelajaran ialah alokasi waktu setiap tatap muka pembelajaran. Biasanya untuk SD ataupun MI ialah selama 35 menit. Lalu untuk SMP atau MTS ialah selama 40 menit. Lalu SMA ataupun MA sebanyak 45 menit, serta SMK dan MK dan MAK ialah 45 menit. Lalu rombongan yang kedua syaratnya ialah rombongan belajar. Untuk SD biasanya jika siswanya sebanyak 28, di kelas sebanyak 6-24 orang untuk satu kelasnya. Begitupun untuk SMP, SMA, SMK, SDLB, SMP LB, SMA LB dapat kita lihat di sini memiliki perbedaan masing-masing. Selanjutnya syaratnya ialah buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ialah pengelolaan kelas dan laboratorium.
Pengelolaan kelas ini sama dengan termasuk juga rombongan belajar, seperti seorang pendidik harus menyiapkan ruang kelasnya sebelum memulai aktivitas pembelajaran. Lalu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan inti. Kegiatan inti ialah memuat pengetahuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersamaan menemukan manfaat langsung dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan, lalu memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, lalu memberikan kegiatan tindakan dalam bentuk pemberian tugas baik itu individual maupun kelompok, serta menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Biasanya kegiatan penutup ini selalu ada di setiap akhir pertemuan, karena setiap guru pasti akan menanyakan apakah siswa di kelas yang dia didik telah mengerti atau memahami materi yang telah dijelaskan pada hari itu, pertemuan itu, agar terjadi umpan balik antara si pemberi yaitu pendidik dan penerima yaitu peserta didik. Lalu kemudian setelah terjadi umpan balik, pendidik memberikan tugas ataupun latihan baik itu untuk individual maupun kelompok. Nah, selanjutnya diinformasikan apakah latihan atau tugas ini dikerjakan hari ini juga, pada hari itu juga, ataupun menjadi tugas di rumah, menjadi PR, dan akan dikumpulkan jika di pertemuan selanjutnya. Lalu selanjutnya ialah penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik assessment yang menilai kesiapan peserta didik. Proses tersebut akan menggambarkan kapasitas daya perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional efek pada aspek pengetahuan, dan dampak penggiring nurtural efek pada aspek sifat. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat, bisa tes lisan ataupun tes tertulis. Lalu pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Prinsip pengawasan: sistem entitas pengawas seperti kepala sekolah, pengawas, dan lembaga penjamin mutu pendidikan melakukan pengawasan dalam rangkaian mutu, dan kepala sekolah pengawas melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi akademi dan supervisi manajerial. Yang ketiga ialah proses pengawasan, yaitu pemautan, supervisi, pelapor, dan tindak lanjut. Baiklah, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.